Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friendly Jacobus Sinaga. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Vkom, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang variabel dalam pemrograman. Sebelum kita melanjut ke pemrograman variabel, kita mengetahui terlebih dahulu pengertian variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data yang digunakan dan dimodifikasi selama eksekusi pemrograman. Setiap variabel memiliki nama yang digunakan untuk merujuk ke nilai yang disimpan di dalamnya. Variabel memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai menyimpan data, yang kedua mengelola status, yang ketiga meningkatkan keterbatasan, yang keempat memudahkan pemrograman modular, yang kelima itu mengizinkan perhitungan, dan yang terakhir itu menangani input. Nah, variabel ini memiliki syarat-syarat atau aturan-aturan penamaan variabel sebagai berikut. Yang pertama itu harus diawali dengan huruf atau garis bawah, bukan angka. Contohnya, saya garis bawah pergi, garis bawah ke, garis bawah pasar. Setiap akhiran kata harus dibuat garis bawah. Yang kedua itu tidak boleh mengandung spasi. Jika nama variabel terdiri dari lebih dari satu kata, bisa menggunakan huruf besar di awal setiap kata atau camel case. Contohnya, jumlah pembayaran sama dengan 100. Nah, di dalam kata pembayaran kita boleh membuat huruf besar pada awalan kata. Yang ketiga itu tidak boleh menggunakan kata kunci bahasa pemrograman. Kata kunci adalah kata-kata yang sudah dipesan oleh bahasa pemrograman seperti if, and, elif, while, dan for. Contohnya itu A sama dengan 10 jika kita for sama dengan 10. Jika kita menambahkan for, maka hasilnya akan error atau salah. Yang keempat, hindari penggunaan karakter khusus seperti tambah, kali, pagar, persen, kurang, lebih besar, lebih kecil, per, dan lain-lain. Contohnya itu C sama dengan A kali B benar jika jumlah C sama dengan salah. Yang kelima itu nama variabel harus jelas dan bermakna. Untuk menjelaskan data yang disimpan, ini memudahkan pemahaman kode. Contohnya, total penjualan sama dengan 5.000 benar. Jika kita membuat hanya kata yang disingkat atau yang disebut TP sama dengan 5.000, maka akan error atau salah. Selanjutnya kita akan membuat implementasi ke dalam Python editor online. Yang pertama itu kita akan membuat contoh yang harus diawali dengan huruf atau garis bawah sebagai berikut. Yang kedua, saya akan membuat contoh syarat variabel yang kedua, yaitu tidak boleh mengandung spasi. Contohnya, total pembayaran sama dengan 23.000
lalu kita print total pembayaran. Ini adalah contoh jika kita menggunakan spasi pada kalimat pernyataan atau kalimat utama dan akan error invalid syntax. Yang ketiga, kita akan membuat syarat variabel dalam Python. Yang ketiga adalah tidak boleh menggunakan kata kunci bahasa pemrograman. Nah, ini adalah contoh jika kita menambahkan kata kunci di dalam kalimat utama dan akan menyebabkan error. Syarat variabel yang keempat adalah tidak boleh menggunakan karakter khusus, dan ini adalah contoh sebagai berikut. Kita akan membuat nilai A sama dengan 21, nilai B sama dengan 23, maka C sama dengan A kali B, lalu kita print Nah, jika kita membuat tanda pagar atau karakter khusus nilai C, maka akan menghasilkan error atau tidak valid. Syarat berikutnya, kita harus membuat nama variabel harus jelas dan tidak disingkat. Sebagai contoh, kita akan membuat total penjualan sama dengan 32.000. Jika kita membuat keterangan print dengan bahasa singkatnya saja, maka akan menyebabkan error saat kita melakukan run. Nah, sekarang ini kita akan menentukan syarat nama variabel harus jelas sesuai dengan nama variabel pertama pada menu print, dan kita akan merun dan kita akan mendapatkan total penjualan sama dengan 32.000. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang variabel dalam Python. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Goodbye to video selanjutnya.